I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Baik semuanya, selamat pagi. Mari kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melakukan debat. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuliana Langa. Saya di sini sebagai moderator. Adapun rangkaian kegiatan yang kita akan lakukan pada hari ini ada beberapa. Yang pertama, pembuka. Kedua, penyajian materi. Ketiga, sesi tanya jawab. Dan keempat, penutup. Berhubung sesi pembuka telah dilaksanakan, maka sesi dilanjutkan dengan pemaparan materi. Bagi pemateri, dipersilakan untuk memaparkan kepada peserta diskusi, kepada penyampaian materi, tempat dan waktu dipersilakan. Bismillah. Terima kasih moderator. Kami dari tim afirmasi percaya bahwa hutan merupakan sumber daya alam yang sangat berharga yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk perkembangan suatu perekonomian negara. Nah, eksploitasi hutan yang bertanggung jawab dapat memberikan dampak yang sangat positif dalam perkembangan ekonomi yang signifikan, seperti menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat, meningkatkan pendapatan bagi negara, serta mendorong pertumbuhannya suatu industri. Hutan menyediakan bahan baku yang sangat penting bagi para industri, seperti kayu, kertas, serta furnitur lainnya. Nah, yang mana kita ketahui, industri-industri ini sangat berkontribusi besar dalam perekonomian nasional maupun internasional, yang mana menciptakan lapangan pekerjaan, pendapatan negara, dan sebagainya. Pembukaan lahan hutan untuk pertanian dan perkebunan dapat meningkatkan produksi bahan pangan dan komoditas ekspor kita, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan impor yang terlalu banyak dari negara-negara luar, sehingga kita tidak akan menjadi negara yang terlalu bergantungan kepada negara luar dan bisa menjadi negara dengan pendapatan sendiri dan mensejahterakan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan lanjutkan kepada tim kontra. Terima kasih moderator. Izinkan menyampaikan dari kami. Pelestarian lingkungan adalah upaya untuk melindungi dan melestarikan lingkungan alam dan makhluk hidup di dalamnya untuk generasi masa depan. Ini termasuk tindakan untuk mengurangi polusi, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Pelestarian lingkungan juga melibatkan upaya melindungi dan memulihkan habitat alami, mengurangi limbah, dan mempromosikan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Ini adalah masalah yang sangat penting karena kondisi lingkungan memiliki dampak langsung pada kesejahteraan manusia, keberlanjutan planet kita. Berbicara mengenai bumi, tentu kita tidak akan lepas dari makhluk hidup serta apapun yang ada di dalamnya, termasuk isu lingkungan. Salah satu problemnya adalah eksploitasi hutan yang berlebihan, apalagi untuk pembukaan perekonomian untuk berkelanjutan. Deforestasi menjadi masalah serius. Banyak bekas areal HPH dibiarkan gundul dan kering. Pada akhirnya, gerakan ini terus mengarah pada deforestasi yang parah. Tekanan terhadap hutan Indonesia semakin meningkat akibat penebangan liar skala besar.
Tekanan terhadap hutan Indonesia semakin meningkat akibat penebangan skala besar. Pembalakan liar menyumbang sekitar 65% dari total pasokan industri kayu Indonesia. Kondisi ini diikuti dengan deklarasi dan konservasi lahan ke bentuk penggunaan lahan lain, seperti hutan tanaman industri atau HTI. Terkait HTI, pada 7 Desember 1990, melalui PP nomor pemerintahan pengundangan investor swasta untuk pembangunan HTI dengan beberapa insentif. Jutaan hektar hutan akan alam telah dibuka untuk menjadi kawasan HTI. Dari jutaan hektar hutan alam yang dibuka oleh HTI, 75% belum pernah ditanami. Jika dihitung rata-rata 2% hutan alam Indonesia atau 51 km per hari dirusak, belum lagi tingginya insiden kebakaran hutan dan lahan. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya penyampaian argumen. Masing-masing tim silahkan menyampaikan argumennya. Nah, ada satu statement bahwa standar negara yang dikatakan maju dilihat dari perekonomiannya. Nah, dan Indonesia masuk dalam kategori negara yang berkembang. Hal ini membuat negara Indonesia memiliki mimpi untuk menjadi negara yang maju. Jadi, kita manfaatkan saja hutan yang menjadi sumber daya alam kita ini untuk kepentingan ekonomi kita dulu. Selanjutnya kami persilahkan kepada tim kontra. Yang punya kekhawatiran Itu beda. Di mana makhluk hidup yang habitatnya di hutan asli ketika terjadi penambangan lalu ditanam dengan bibit pohon baru pasti membutuhkan waktu. Lalu para makhluk hidup tersebut harus beradaptasi lagi terhadap lingkungannya. Kita ambil contoh, Kalimantan ini kan termasuk paru-paru Indonesia. Nah, banyak hutan Kalimantan itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Seperti diubah menjadi permukiman, BTN gitu. Atau digunakan untuk penanaman sawit. Nah, otomatis banyak hewan-hewan yang ada di hutan tersebut kehilangan habitat aslinya. Mungkin mereka mungkin mereka memerlukan habitat yang baru, kayak mencari yang baru gitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab. Kami akan melakukan eksploitasi hutan ini secara bertanggung jawab. Tentunya kami akan melakukan pembabatan hutan yang disetujui oleh pemerintah, dan kami telah melakukan survei agar tidak mengganggu satwa-satwa liar sehingga merusak habitatnya. Contohnya yang ada di Sungai Keli, Nangatayap, yaitu PT Argo Sinarmas Lestari. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, walaupun begitu, dari yang kalian bicarakan, Indonesia adalah negara yang berkembang untuk menjadi negara maju. Dari sini dapat kita contohkan ambisinya Pulau Kalimantan atau IKN yang sebagai pemindahan ibu kota Indonesia untuk penduduk yang berkaitan dengan negara maju. Teknologi yang kalian maksud seperti apa? Menggunakan mesin tenaga listrik untuk memajukan IKN. Nah, tenaga listrik itu berasal dari fosil loh, dan fosil itu didapat dari pengaboran, di mana pengaboran bumi harus dibuka lahan, di mana akan terjadi lagi eksploitasi hutan. Tidak semua hutan bisa dieksploitasi karena ada beberapa
hutan, salah satunya hutan adat yang tidak bisa disembarang karena sudah ada pemiliknya. Eksploitasi memang penting, tetapi kesehatan jauh lebih penting karena kebanyakan hutan yang ditebang akan mengurangi kualitas udara segar. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas waktunya. Kami melakukan eksploitasi hutan itu akan batasnya, dan pemerintah tidak mengeksplorasi di hutan, sedangkan IKN itu adalah kota hijau dan berkelanjutan, kota berkelanjutan di dunia serta penggerak ekonomi di masa depan. Jadi di sini eksploitasi juga berperan untuk kemajuan suatu perekonomian di masa depan. Tentunya kami akan mengelola sumber daya alam yang baik tanpa melakukan pencemaran, dan tentunya IKN diharapkan mengurangi beban dan permasalahan yang ada di pusat pemerintahan dan bisnis. Terima kasih. Saya menegaskan eksploitasi merupakan praktik pengambilan sumber daya hutan secara berlebihan atau tidak berkelanjutan, sehingga kami menilai tim afirmasi tidak menguasai apa arti eksploitasi. Instruksi. Eksploitasi hutan ini bukan berarti mengambil sumber daya alam ini secara terus-menerus. Bukan. Eksploitasi hutan ini dilakukan bisa secara bertanggung jawab maupun tidak bertanggung jawab. Jika secara bertanggung jawab, berarti ini memberikan dampak yang positif, tidak memberikan dampak yang negatif. Karena kan jika eksploitasi hutan dilakukan secara bertanggung jawab, kita bisa lagi melakukan reboisasi untuk penanaman lagi, sehingga tidak menjadikan hutan ini menjadi tercemar ataupun gundul dan sebagainya. Jadi menurut kami, kalau eksploitasi hutan ini tidak baik, tidak mungkinlah pemerintah membangun banyak sekali industri untuk kemajuan ekonomi. Jadi yang untuk tim lestarikan hutan ini gimana nih? Ada pendapat lagi? Yes. Oke, saya akan membantah pendapatnya. Nah, jadi kan untuk membangun suatu industri ini tuh kita harus menebang pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Nah, perlu kalian tahu bahwa pohon itu memainkan peran penting dalam siklus air. Siklus air ini menyerap hujan dan menghasilkan uap air yang akan dilepaskan ke atmosfer. Sehingga semakin sedikit pohon di tanah, maka semakin sedikit juga air yang ada di udara dan kembali ke tanah sebagai hujan. Nah, dengan berkurangnya pohon-pohon yang ada di tanah, ini bisa menyebabkan berbagai bencana seperti tanah longsor, serta merusak puluhan rumah serta puluhan hektar pertanian masyarakat, yang kemudian dampak ini dapat membuat warga kehilangan mata pencahariannya dan merusak pemukiman warga sekitar. Oke, sekian, terima kasih. Oke, silakan. Seperti kata saya tadi, eksploitasi hutan ini kami lakukan secara bertanggung jawab, yang tentunya setelah kami menebang, tentunya kami akan melakukan reboisasi penanaman ulang lagi kepada yang telah kami tebang,
sehingga hutan itu bisa berkembang lagi. Selain itu, kata kalian tadi kan bisa mengurangi mata pencarian masyarakat. Nah, eksploitasi hutan ini tentunya untuk memberikan peluang mata pencarian untuk masyarakat. Industri itu kan semakin banyaknya industri yang kita bangun akan memberikan banyak sekali dampak positif untuk masyarakat dan dapat meningkatkan pendapatan mata pencarian mereka. Jadi, jika kita tidak melakukan eksploitasi hutan, sumber daya alam kita ini untuk kita gunakan untuk apa sih? Apa gunanya sumber daya alam banyak-banyak jika tidak kita manfaatkan dengan baik? Dan juga bagaimana kita bisa menjadi negara yang maju jika kita tidak tahu mengolah sumber daya alam yang kita miliki ini? Kita hanya terus meng-stuck di berkembang. Lihat, kita ambil contoh dari negara Amerika. Mereka merupakan negara yang sangat maju, padahal sumber daya alam mereka sedikit. Jadi, kami setuju melakukan eksploitasi hutan ini untuk kemajuan perekonomian. Ngomonglah, sayangku. Dari pihak pro bilang kalau bakal eksploitasi itu kan untuk memberikan tenaga, untuk membangun tenaga kerja kan, memberikan lapangan tenaga kerja kan. Nah, nah, di mana di mana penggunaan SDA atau sumber daya alam harus digunakan secara bijak. Jadi memakai eksploitasi itu malah memberikan dampak buruk bagi kehidupan hutan dan hewan yang tinggal di sana. Jika kalian menggunakan solusi seperti reboisasi atau penanaman ulang, itu juga akan memberi dampak negatif bagi hewan, seperti di mana makhluk hidup yang habitatnya di hutan asli ketika terjadi penebangan saat eksploitasi terjadi, maka hewan tersebut akan kehilangan tempat tinggal. Jika makhluk hidup menunggu reboisasi, makhluk hidup harus pindah kemana? Makhluk hidup asli yang tinggal di hutan harus mencari habitat lain, lalu menunggu reboisasi seberapa lama? Udah selesai. GYM Tanah Gupah. Boom, boom, boom. Ready, go.